Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 beranggotakan Ayu Francisca, Rifardi Fikri, Rofida, Siti Zainab, dan Ayu Fatimatus Zahra mempresentasikan mengenai 4 materi, yaitu kerangka audit syariah, yang kedua standar audit syariah, yang ketiga opini syariah, dan yang terakhir laporan audit syariah. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai dengan materi yang pertama. Kerangka audit syariah. Kerangka audit syariah ini berfungsi sebagai acuan atau pedoman bagi seorang auditor dalam melaksanakan pemeriksaan lembaga keuangan syariah. Bahasan yang pertama yaitu tentang landasan hukum pelaksanaan audit syariah. Landasan hukum ini terdapat di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Ayat tadi menunjukkan pentingnya pemeriksaan secara teliti atas sebuah informasi. Dalam konteks audit syariah, pemeriksaan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya ini dianggap penting, mengingat kedua hal tersebut dapat menjadi sumber permasalahan, yaitu berupa krisis dan sebagainya jika tidak dikelola secara maksimal. Audit syariah dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak melanggar syariah. Tujuannya tadi yaitu sama halnya dengan maknanya memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syariah yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan bank syariah. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada hal-hal yang dilakukan pada saat audit bank syariah. Antara lain, pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan dan usul kepatuhan syariah, pemeriksaan akunting dalam aspek produk, baik sumber dana ataupun pembiayaan, pemeriksaan atas distribusi profit, pengakuan pendapatan kas basis secara real, pengakuan beban secara akrual basis, pengakuan pendapatan dengan bagi hasil, pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat. Ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah. Pelaksanaan audit syariah ini sama halnya dengan prosedur audit secara umum yang dimulai dari prosedur analitis atau mempelajari dan membandingkan data yang memiliki hubungan. Lalu, pemeriksaan dokumen, catatan, dan pemeriksaan fisik atas sumber-sumber berwujud. Kemudian, pengkonfirmasian atau pengajuan pertanyaan pada pihak-pihak yang terkait, yaitu pihak intern atau ekstern untuk mendapat informasi. Lalu, menghitung dan menelusuri dokumen. Dan yang terakhir, mencocokkan bukti-bukti fisik dengan yang ada pada data di dokumen. Standar auditing menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, audit pada lembaga keuangan syariah mencakup 5 standar. Pertama, tujuan dan prinsip. Tujuan ini memungkinkan auditor menyampaikan opini atas laporan keuangan tertentu dalam semua hal yang material, yang disesuaikan dengan aturan dan prinsip Islam. Terus, sesuai dengan AOIV, standar akuntansi nasional yang relevan, serta praktek di negeri yang mengoperasikan lembaga keuangan tersebut. Sementara, pada prinsipnya, audit syariah ini juga harus menerapkan etika profesi yang meliputi kebenaran, integritas, dapat dipercaya, keadilan dan kewajaran, kejujuran, independen, objektivitas, perilaku profesional, penguasaan standar teknis, dan sebagainya. Kedua, laporan auditor. Elemen dasar dari laporan auditor meliputi judul, alamat, paragraf pembukaan atau pengenalan, cakupan paragraf. Nah, cakupan paragraf ini
itu berisi gambaran dari audit. Kemudian ada acuan dari Auditing Standard for Islamic Financial Institution dan standar nasional yang relevan. Terus ada juga uraian pekerjaan yang dilakukan auditor, paragraf opini yang berisi tentang laporan keuangan, tanggal laporan, alamat auditor, dan tanda tangan auditor. Ketiga, itu ketentuan keterlibatan audit. Auditor dan klien harus menyetujui ketentuan perjanjian. Istilah setuju perlu disampaikan dalam surat penugasan audit sesuai dengan kontraknya. Isi dasar surat perjanjian ini yaitu dokumen surat penunjukan dan penegasan tanggung jawab auditor untuk klien dan bentuk setiap laporan yang akan diberikan oleh auditor. Yang keempat yaitu lembaga pengawas syariah, berkaitan dengan Syariah Supervisory Board yang intinya berisi penunjukan, komposisi, dan laporan DPS. Yang kelima, tinjauan syariah. Tinjauan syariah ini merupakan sebuah pengujian yang luas dari kepatuhan syariah sebuah lembaga keuangan syariah dalam seluruh kegiatannya. Tujuan dari sebuah syariah review ini yaitu untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang diselenggarakan dalam lembaga keuangan syariah tidak bertentangan dengan syariah. Lalu, DPS ini bertanggung jawab untuk membuat dan mengungkapkan sebuah opini dari suatu lembaga keuangan syariah terhadap kepatuhannya pada syariah. Pada kerangka audit syariah ini harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, audit syariah dilakukan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan perbankan syariah pada prinsip dan aturan syariah, baik dalam produk dan kegiatan usahanya, sehingga auditor syariah dapat memberikan opini yang jelas apakah bank syariah tersebut telah memenuhi syariahnya atau tidak. Yang kedua, audit syariah dilakukan dan diselenggarakan dengan acuan standar audit yang telah ditetapkan oleh AAOIV. Yang ketiga, audit syariah dilakukan oleh auditor bersertifikasi SAS, yaitu sertifikasi akuntansi syariah. Dan terakhir, hasil dari audit syariah berpengaruh kuat terhadap keberlangsungan usaha perbankan syariah itu sendiri dan kepercayaan seluruh pihak atas keberadaan lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, kelompok kami membahas mengenai standar audit syariah. Yang pertama ada AAOIV. AAOIV ini kepanjangan dari Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, merupakan organisasi yang didirikan pada tahun 1991 dan berkedudukan di Bahrain. AAOIV merupakan organisasi non-profit yang konsen pada pengembangan dan penerbitan standar akuntansi bagi industri keuangan syariah global. Hingga saat ini, AAOIV telah menerbitkan 90 standar yang terdiri dari 50 standar syariah, 1 conceptual framework for financial reporting by Islamic Financial Institution, 27 standar akuntansi, 7 standar tata kelola perusahaan, dan 2 standar kode etik. Standar AAOIV telah diadopsi oleh bank sentral atau otoritas keuangan di sejumlah negara yang menjalankan keuangan Islam, baik adopsi secara penuh atau sebagai dasar pedoman saja. Nah, AAOIV didukung oleh sejumlah bank sentral, otoritas keuangan, lembaga keuangan, perusahaan akuntansi dan audit, serta lembaga hukum yang terdiri lebih dari 45 negara, termasuk Indonesia sendiri. Standar auditing AAOIV untuk audit pada lembaga keuangan syariah sendiri mencakup 5 standar, yaitu tujuan dan prinsip, laporan auditor, ketentuan keterlibatan audit, lembaga pengawas syariah, tinjauan syariah, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang kedua yaitu IFSB. IFSB atau Islamic Financial Services Board adalah lembaga internasional yang bertujuan merumuskan infrastruktur keuangan Islam dan standar instrumen keuangan Islam.
Organisasi ini menetapkan standar internasional di bidang jasa keuangan syariah yang mendorong dan meningkatkan tingkat kesehatan dan stabilitas industri jasa keuangan syariah dengan mengeluarkan standar kehati-hatian yang bersifat global. IFSC didirikan pada tanggal 3 November tahun 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, Indonesia yang diwakili oleh Bank Indonesia merupakan salah satu negara pendiri. Banyak standar regulasi yang diterbitkan oleh IFSC yang secara teknis telah diadopsi ke dalam pengaturan lembaga keuangan syariah agar memiliki dimensi kehati-hatian dalam beroperasi. Adapun lembaga keuangan syariah yang diatur yaitu perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Indonesia yang diwakili oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan working group untuk menghasilkan standar-standar peraturan internasional. Yang ketiga yaitu IIFAOIC atau The International Islamic Fiqh Academy of the Organization of the Islamic Conference, yaitu merupakan badan pendukung ilmiah dari organisasi kerjasama Islam yang ditugaskan untuk mengklarifikasi masalah hukum umat Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Islamic Fiqh Academy merupakan lembaga organisasi internasional yang menentukan apakah instrumen keuangan Islam mematuhi syariah atau tidak. Jika di Indonesia, Islamic Fiqh Academy ada pada MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Islamic Fiqh Academy didirikan oleh Organization of Islamic Cooperation pada Januari 1981 yang beranggotakan para pakar syariah di berbagai bidang seperti ekonomi, keuangan, kedokteran, ilmu pengetahuan, hukum, dan bidang lain. The International Islamic Fiqh Academy of the Organization of the Islamic Conference ini berbasis di Jeddah, Arab Saudi. Dalam kiprahnya, lembaga ini berperan dalam pengembangan perbankan syariah dan keuangan Islam melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkannya. Yang selanjutnya itu ada PSAK Syariah. PSAK yang pertama kali dibuat atau dibentuk itu ada PSAK 59 yang kemudian itu disahkan pada tahun 2002 dan mulai berlaku itu pada tahun 2003. PSAK 59 ini itu termasuk terobosan baru dalam standar akuntansi perbankan syariah di Indonesia. Nah, PSAK 59 ini itu diadopsi dari AAOIFI, itu yang mengatur tentang standar akuntansi dan auditing itu bagi perbankan dan keuangan syariah. Nah, PSAK 59 ini itu diterbitkan tuh nggak terlepas dari fatwa-fatwa DSN MUI yang telah membuat pedoman akad-akad di perbankan syariah. Jadi IAI itu dapat berpedoman dan memakainya sebagai acuan buat menerbitkan PSAK syariah. Terus sampai saat ini tuh IAI telah menerbitkan PSAK syariah di berbagai bidang. Itu baik perbankan, pasar modal, asuransi syariah, sama lembaga keuangan syariah lainnya. IAI itu udah sampai saat ini tuh IAI udah menerbitkan PSAK syariah. Selain PSAK 59 itu ada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Terus ada PSAK 101 yang sampai sekarang udah ada sampai 112 itu ada penyajian laporan keuangan. Terus 102 sampai seterusnya itu ada akuntansi murabahah, salam, istisna, mudharabah, musyarakah. Terus sampai sekarang yang terakhir 12 itu ada akuntansi wakaf. Selanjutnya itu ada peraturan Bank Indonesia atau PBI dan surat edaran atau SE Bank Indonesia. Bank Indonesia ini sebagai regulator perbankan syariah itu udah mengeluarkan peraturan Bank Indonesia sama surat edaran itu terkait
pengawasan perbankan syariah di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada PBI nomor 7/35/PBI/2005 atas perubahan PBI nomor 6/24/PBI/2004. Ini tuh peraturan ini itu berisi tentang bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Nah, kalau bank syariah itu pada dasarnya udah diwajibkan untuk menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha. Nah, kegiatan usahanya itu seperti meliputi ada 5. Yang A itu ada melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi. Yang pertama itu ada giro berdasarkan prinsip wadiah. Yang kedua ada tabungan berdasarkan prinsip wadiah dan atau mudharabah. Lalu yang ketiga ada deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah. Yang B itu melakukan penyaluran dana. Melakukan penyaluran dananya itu melalui satu prinsip jual beli itu berdasarkan akad murabahah, akad istisna, akad salam. Terus yang kedua itu prinsip bagi hasil berdasarkan akad mudharabah sama akad musyarakah. Lalu prinsip ketiga itu ada prinsip sewa menyewa berdasarkan akad ijaroh sama ijaroh muntahiyah bitamlik. Lalu yang keempat itu ada prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qard. Lalu yang C ada melakukan pemberian jasa pelayanan bank itu berdasarkan akad wakalah, hawalah, sama kafalah. Lalu ada yang D itu membeli, menjual, dan atau meminjam atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan berdasarkan transaksi nyata itu berdasarkan prinsip syariah. Lalu yang E ada membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang telah diterbitkan oleh pemerintah dan atau Bank Indonesia. Yang kedua itu ada surat edaran Bank Indonesia atau bisa disingkat juga dengan SEBI 12/13/DP-BS tanggal 30 April 2010. Bagian E menyatakan A menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan atau yang diminta oleh direksi. Lalu yang kedua, yang B ada menetapkan jumlah uji petik atau sampel transaksi yang akan diperiksa. Lalu yang C ada memeriksa dokumen transaksi dari uji petik atau sampel itu untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah. Yang D itu ada melakukan inspeksi, pengamatan, lalu permintaan keterangan dan atau konfirmasi ke pegawai bank atau nasabah. Pada bagian ketiga, kami akan membahas mengenai opini syariah. Berdasarkan aktivitasnya, syariah review dalam praktik pengawasan internal syariah oleh TPS terbagi menjadi 2 bagian, yaitu aktivitas ex ante auditing dan ex post auditing. Ex ante auditing merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai kebijakan yang diambil dengan cara melakukan review terhadap keputusan-keputusan manajemen dan melakukan review terhadap seluruh jenis kontrak yang dibuat oleh manajemen bank syariah dengan semua pihak. Ex ante auditing antara lain 1. Menetapkan standar kepatuhan syariah. 2. Menetapkan sistem dan prosedur operasional. 3.
mereview kebijakan dan kepatuhan manajemen. 4. Menetapkan produk bank. Selanjutnya yaitu ex post auditing, yang merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan kegiatan aktivitas dan laporan keuangan bank syariah. Yang termasuk dari aktivitas syariah review ex post auditing yaitu 1. Menentukan indikator kepatuhan syariah. 2. Menentukan lingkup pengawas syariah. 3. Merencanakan mekanisme penilaian kepatuhan syariah. 4. Menilai kepatuhan syariah atas kinerja manajemen. 5. Tindak lanjut atas temuan syariah. 6. Melaporkan hasil penilaian kepatuhan syariah. Model kerangka kerja ini untuk lembaga keuangan syariah yang mengilustrasikan struktur model hubungan antara aturan, fungsi, dan pelaporan antar organ pengawas syariah pada lembaga keuangan syariah, yang mana antar elemen mulai dari komite manajemen risiko, manajemen dalam hal ini direksi, dan komisaris, DPS, dan SKAI atau Satuan Kerja Audit Internal mempunyai keterkaitan hubungan untuk menghasilkan sebuah sistem pengawasan syariah yang efektif. Apa itu opini syariah? Opini syariah adalah produk dari Dewan Pengawas Syariah atau yang disingkat dengan DPS dalam melakukan pengawasan syariah di lembaga keuangan syariah. Opini syariah ini dibuat oleh DPS yang ditujukan kepada manajemen dan pemangku otoritas atau regulator. Hasil opini akan menjadi pedoman manajemen dalam membuat perencanaan tahunan dan evaluasi kinerja, terutama kinerja yang berkaitan dengan kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah. Jadi, opini syariah adalah pendapat Dewan Pengawas Syariah atas produk atau transaksi dalam bank syariah. Selanjutnya, bentuk opini syariah. 1. Pendapat mengenai kesesuaian produk atau transaksi bank syariah terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional atau disingkat dengan DSN. Yang kedua, pendapat mengenai kesesuaian produk atau transaksi terhadap syariah secara umum. Pendapat ini berlaku jika produk atau transaksi tersebut belum difatwakan. Ketiga, dalam hal ini opini bersifat sementara, menunggu pernyataan dari Dewan Syariah Nasional. Prosesnya, DPS terlebih dahulu meminta fatwa kepada DSN MUI untuk mendapat kepastian kesesuaian produk atau transaksi tersebut. DPS harus mempunyai standar atau pegangan dalam berijtihad atas produk atau transaksi agar ketika di kemudian hari fatwa oleh DSN MUI tidak terlalu melenceng jauh dari hasil fatwa. 4. DPS dapat berpegang pada dalil atau hasil ijtihad ulama-ulama terdahulu dalam menetapkan kesesuaian syariah pada produk baru atau kajian kontemporer dari negara lain sementara menunggu hasil fatwa dari DSN MUI. 5. Opini atau kesesuaian syariah bagi produk dan transaksi yang baru dalam bank syariah diperlukan untuk menjaga kesesuaian syariah atas produk yang akan dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, setiap produk baru harus melalui pembahasan dengan DPS untuk mendapatkan opini yang dimaksud. Proses opini. 1. Opini terhadap produk dan transaksi hanya dapat dikeluarkan apabila telah diperoleh keterangan yang cukup mengenai produk dan transaksi.
Untuk mendapatkan informasi yang akurat tersebut, maka DPS harus mencermati secara mendetail proses terjadinya transaksi atau proses terbitnya produk dari manajemen lembaga keuangan syariah. Informasi ini bisa diperoleh secara lengkap bila manajemen memahami prinsip-prinsip syariah dan menginformasikan secara mendalam kepada DPS dan memastikan bahwa tidak ada satupun informasi yang tidak tersampaikan kepada DPS, sehingga DPS dapat membuat opini secara objektif. 2. Komentar terhadap penjelasan produk dan transaksi perbankan syariah harus diberikan secara tertulis dan dikomunikasikan kepada manajemen atau didiskusikan sebelum diberikan komentar secara tertulis. Penjelasan tersebut diperlukan untuk proses evaluasi terhadap kelemahan dan kekurangan dari produk tersebut. 3. Apabila DPS tidak sepakat untuk menetapkan opini, DPS harus meminta pendapat Dewan Syariah Nasional dalam bentuk surat tertulis. DPS tidak diperkenankan membocorkan informasi atas ketidaksepakatan tersebut kepada publik karena akan memunculkan risiko besar bahkan bisa berdampak pada risiko-risiko lain dan akan memunculkan ketidakpercayaan publik pada LKS tersebut. Format pembuatan opini syariah. 1. Format opini syariah mengikuti ketetapan fatwa, namun dengan bentuk yang lebih sederhana. 2. Pada bagian kepala surat tertulis Dewan Pengawas Syariah dari bank yang bersangkutan. 3. Kata opini syariah harus menjadi judul pernyataan. 4. Apabila diperlukan, opini dapat diberikan nomor yang diletakkan di bawah kata opini syariah. 5. Opini harus berisi konsideran. A. Bahwa DPS telah membaca dan mengerti tentang produk dan transaksi tersebut. B. Bahwa pengurus bank telah menjelaskan secara detail produk dan transaksi yang dimaksud. 6. Opini harus berisi penetapan. A. Bahwa produk dan transaksi yang dimaksud telah sesuai dengan syariah. B. Opini belum dapat dikeluarkan apabila salah satu anggota DPS tidak sepakat atas kesesuaian syariah dari produk dan transaksi yang dimaksud. 7. Opini harus berisi pernyataan kondisi ketika opini disampaikan. A. Bahwa tidak ada informasi penting mengenai produk dan transaksi itu yang tidak disampaikan oleh pengurus kepada DPS. B. Bahwa tidak terdapat perbedaan antara teori tentang produk dan transaksi yang disampaikan dengan kenyataan yang dipraktekkan dalam bank. 8. Opini harus berisi hak DPS untuk mencabut kembali opininya apabila terdapat perbedaan antara keterangan pengurus bank dan hal-hal yang diperoleh dalam kenyataan. Materi yang terakhir yaitu laporan audit syariah. Yang pertama yaitu mengenai teknik menyusun laporan pengawasan syariah. Diawali dengan identifikasi temuan yang berisi pemeriksaan atas akad maupun transaksi dengan semua bukti-bukti temuan. Lalu diidentifikasi setiap jenis akad dan temuan lainnya itu terhadap ketidaksesuaian aspek syariah. Lalu menyusun usulan perbaikan. Tidak ada gading yang tidak retak, artinya setiap LKS pasti ada kekurangan dan kelemahannya, sehingga DPS merekomendasi untuk diadakan perbaikan-perbaikan di masa mendatang. Yang ketiga yaitu membuat ringkasan pemeriksaan yang berisi temuan-temuan yang ditemukan tadi itu diringkas dengan format yang berstandar dan terperinci. Setelah itu ditindaklanjuti oleh direksi dan komisaris untuk diperbaiki di masa mendatang. Yang terakhir yaitu pengarsipan laporan
laporan yang dibuat dirangkap sebagai arsip salinan pribadi dan tembusan-tembusan kepada pihak-pihak yang memerlukan. Berdasarkan SE Bank Indonesia nomor 12/13/DPBS perihal pelaksanaan Good Corporate Governance bagi BUS dan UUS, DPS memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab meliputi 1. Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru LKS, dan kedua, melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah. Tadi di materi sebelumnya telah disinggung mengenai SE Bank Indonesia ini, yaitu melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru. Hal-hal yang perlu dilakukan yang pertama yaitu meminta penjelasan dari pejabat LKS yang berwenang. Tujuannya yaitu untuk mengetahui tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru tersebut. Yang kedua yaitu memeriksa apakah akad dari produk baru tersebut sudah memiliki fatwa DSN MUI atau belum. Jika sudah terdapat fatwanya, DPS akan menganalisa kesesuaian akad produk baru tersebut dengan fatwa DSN MUI. Jika belum, DPS akan mengusulkan kepada direksi bank untuk melengkapi akad produk baru tersebut dengan fatwa dari DSN MUI. Yang kelima yaitu mereview sistem dan prosedur produk baru tersebut terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. Dan yang terakhir yaitu memberikan opini syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan, yaitu melakukan pengawasan terhadap kegiatan LKS. Hal pertama yang perlu dilakukan yaitu menganalisis laporan yang disampaikan direksi, meliputi pelaksanaan audit internal dan atau fungsi kepatuhan, yang tujuannya itu untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa bank. Yang kedua yaitu menetapkan jumlah sampel transaksi yang akan diperiksa. Yang ketiga yaitu memeriksa dokumen yang terkait dengan transaksi yang akan diuji sampel seperti yang disyaratkan dalam SOP, yaitu yang pertama ada atau tidaknya bukti pembelian barang untuk akad murabahah sebagai bukti terpenuhinya syarat jual beli murabahah. Yang kedua, ada tidaknya laporan usaha nasabah untuk akad mudharabah atau musyarakah sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil. Yang ketiga, lengkap atau tidaknya pengisian formulir dan akad sebagai salah satu persyaratan ijab qabul. Lalu, hal yang perlu dilakukan yang keempat yaitu melakukan inspeksi, pengamatan, konfirmasi kepada pegawai dan atau nasabah. Tujuannya yaitu untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen. Lalu yang kelima yaitu meneliti kesesuaian akad-akad dengan fatwa DSN MUI, atau meneliti apakah akad yang digunakan itu telah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Yang keenam yaitu melakukan review terhadap SOP terkait aspek syariah. Hal ini dilakukan apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian dengan pemenuhan prinsip syariah. Yang ketujuh, memberikan pendapat syariah atau opini syariah. Dan yang terakhir, melaporkan hasil pengawasan DPS kepada Bank Indonesia, DSN MUI, direksi, dan Dewan Komisaris. Pembahasan terakhir yaitu laporan Dewan Pengawas Syariah. DPS harus menyampaikan laporan ini sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali. Contoh laporannya seperti gambar di samping. Inti dari laporan ini ada 3. Yang pertama mengenai pelaksanaan produk dan jasa yang dikeluarkan bank, apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI, dan apakah produk dan jasa yang dikeluarkan oleh bank telah mendapat izin dari Bank Indonesia. Yang kedua, opini syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank. Dan yang ketiga, opini syariah secara keseluruhan atas pelaksanaan operasional bank dalam laporan publikasi bank. Aku bantuin. Berikut lampiran yang berisi format opini syariah dan juga kertas kerja
saja yang digunakan DPS dalam menjalankan tugasnya. Tolong dicermati, default juga boleh. Baik banget emang. Ya dong, nanti bayar ya, gak ada yang gratis sekarang. Hahaha. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.